Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Maharani dengan NIM 8604181078. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA sekolah di SD, yakninya modul 1 KP1 tentang makhluk hidup, yang mana nanti akan saya coba jelaskan mengenai ciri-ciri makhluk hidup dan gerak pada tumbuhan. Dan untuk praktikum sekarang, yang mana tujuannya kita mengetahui ciri-ciri setiap makhluk hidup, baik itu hewan ataupun tumbuhan. Untuk praktikum yang pertama ini, yang kita butuhkan yaitu alat tulis, yang kedua yaitu alam sekitar, dan untuk gimana hasilnya, mari kita lihat dan saksikan. Ciri-ciri yang kita dapat dari pohon jambu yaitu tumbuh bernampas, kemudian pohon jambu ini membutuhkan air, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Untuk contoh kedua yaitu daun sirih yang tumbuh, bernapas, merambat, dan membutuhkan air, yang pastinya ia juga berkembang biak. Untuk contoh yang ketiga, yaitu tumbuhan padi, yang mana ciri-cirinya bisa tumbuh, bernapas, membutuhkan air, berkembang biak dengan biji. Setelah kita tahu ciri-ciri padi, kita lanjut yang ketiga, yaitu pohon pepaya. Pohon pepaya memiliki ciri-ciri tumbuh, bernapas, berbuah, berkembang biak dengan biji. Dan tumbuhan terakhir yaitu singkong, yang mana daun singkong atau tumbuhan singkong tumbuh, membutuhkan air dan berkembang biak dengan batang. Jadi itulah 5 ciri-ciri tumbuhan. Setelah kita tahu tentang ciri-ciri tumbuhan, sekarang kita lanjut kepada 5 ciri-ciri hewan. Hewan yang pertama yang kita ketahui yaitu hewan bebek. Yang mana bebek yang memiliki ciri-ciri bergerak, bernapas, makan, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Untuk contoh kedua yaitu hewan kesayangan kita, yaitunya kucing. Kucing yaitu bisa bergerak, bernapas, makan, dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Ciri hewan berikutnya, kita kenali hewan cicak. Cicak dapat bergerak, bernapas, makan, dan peka terhadap rangsangan, dan untuk cara berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri hewan berikutnya yaitunya ayam. Ayam memiliki ciri-ciri bergerak, bernapas, makan, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Dan berikutnya ciri-ciri pada ikan. Ikan memiliki ciri-ciri bergerak, bernapas dengan insang, mencari makan, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah kita melakukan percobaan tentang ciri-ciri makhluk hidup, yang kedua kita lanjut ke praktikum mengenai gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, seismonasti, niktinasti, dan geotropisme. Yang mana seismonasti dan niktinasti kita ambil contoh dari pohon putri malu. Dan geotropisme kita ambil contoh dari tumbuhan kacang hijau. Gimana hasilnya? Mari kita lihat ya. Baik, dari 3 macam yang akan kita lakukan praktikum, yang 2 diantaranya kita ambil contoh yang mana alat dan bahannya itu putri malu yang sudah ada kita simpan di dalam pot. Ini merupakan contoh kalau kita menggunakan untuk seismonasti, yaitu sentuhan yang kita lakukan kepada putri malu. Sentuhannya ada yang halus dan ada yang kasar. Ini sentuhan secara halus menguncupnya sedikit lambat, dan kita lakukan sentuhan kasar menguncupnya lumayan cepat. Untuk yang kedua yaitu niktinasti, yang mana di niktinasti ini kita membutuhkan 2 pot putri malu, pot A dan pot B, yang mana salah satu potnya nanti kita tutup dengan penutup yang sudah kita kasih dengan karton hitam atau plastik yang berwarna hitam. Setelah kita tutup, kemudian untuk pembedanya, biar gampang kita kasih nomor, ini pot A dan ini pot B. Kita tunggu sekitar 30 menit. Ini sudah 30 menit, sekarang waktunya kita buka.
Ini yang terjadi setelah putri malunya kita tutup selama 30 menit. Percobaan terakhir yaitu geotropisme, yang mana alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu dua pot kecil, kemudian tanah, kemudian air, dan yang terakhir yaitu kacang hijau yang akan kita tanam nantinya. Setelah kita tanam, kita diamkan dari 3 sampai 4 hari ke depan. Gimana hasilnya? Mari kita lihat nantinya ya. Setelah kita diamkan beberapa hari, tumbuhlah si kacang hijau yang mana satunya kita taruhnya vertikal dan ini kita taruh secara horizontal. Jadi bentuk dan hasil tumbuhnya si kacang hijau tidak lurus karena mengikuti gaya gravitasi bumi. Gerak pada tumbuhan sudah kita jelaskan, sudah kita praktekkan mulai dari niktinasti, seismonasti, dan geotropisme. Berakhirnya penjelasan saya barusan, berakhir pula praktikum kita hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.